Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Oke, selamat pagi teman-teman ya. Ini jam berapa ini? Ini jam 5.30, setengah 6. Selamat pagi dan semangat pagi pastinya untuk teman-teman semua ya. Teman-teman khususnya peternak kelinci pemula yang masih seperti saya harus terus belajar. Perlu saya informasikan dan perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua, awas ya, awas hari ini di Kebumen itu hujan perdana. Mungkin di tempat kalian juga sama, hati-hati ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena biasa sering terjadi itu hujan, awal-awal hujan itu kelinci itu kebanyakan mogok makan. Perhatikan pola makannya ya. Bila mana tidak ingin terjadi permasalahan pada kelincinya gitu. Atur waktu pola makan, atur porsinya ya, agar tidak terjadi permasalahan gitu. Apakah penting dan apakah pengaruh kepada kesehatan kelinci? Menurut saya sangat berpengaruh. Karena apa? Sisa-sisa makanan, semisal kita memberikan porsi yang seperti biasa, akan terjadi banyak sisa makanan ya, sehingga di situ sering sekali sampai berjamur tidak mau makan ya, menghasilkan bakteri, menghasilkan permasalahan pencernaan yang disebabkan oleh makanan yang sudah terlalu lama tidak dimakan. Bisa dikatakan kalau makanan orang itu basi gitu teman-teman ya, dan itu sangat berpengaruh kayak gitu ya, apalagi musim-musim yang seperti ini gitu ya. Jadi sangat harus perlu diperhatikan. Nah, pencegahannya seperti apa? Kalau saya sih mudah ya, makanannya itu yuk usahakan tetap rutin, tapi porsinya dikurangin gitu. Terus asupan nutrisinya kita tambah menggunakan buah-buahan. Buah-buahan yang wajib di kandang saya adalah pisang tuh. Kalau di tempat yang lain atau di tempat teman-teman mungkin ada juga yang menggunakan apel ataupun buah-buahan yang lain gitu. Tapi kalau di tempat saya karena emang adanya pisang mudah sekali gitu. Ini stoknya. Oke, di sini ada yang bilang Mas ribet ternak seperti teman-teman NZ. Mas ribet ternak seperti jenengan ya, yang penuh materi, yang penuh strategi, yang penuh rumus. Ya, ya biarinlah ada orang yang bilang seperti itu. Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak ya. Oke, kita bilang ribet ya. Harus tahu ilmu breeding, harus tahu ilmu birahi, harus tahu penanganan dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah paham dengan ilmu tersebut, kita bisa sesuka hati mengatur jadwal kelinci itu produksi. Otomatis kita bisa sesuka hati mendapatkan penghasilan dari kelinci-kelinci yang kita rawat. Bilangnya dia mudah diumbar mas ya, kita nggak memikirkan itu, kita nggak memikirkan penyakit, dan kelinci kebanyakan kebal. Kalau kelinci seperti ini diumbar nggak bisa teman-teman ya, nggak mungkin kelinci seperti ini diumbar ya. Yang diumbar itu kelinci-kelincinya seperti ini ya, kelinci-kelinci lokal, kelinci-kelinci Jawa yang bobotnya hanya sekitar 2 kilo, 2,5 kilo gitu. Beda halnya seperti ini. Oke, ini kebal dengan penyakit ya, tapi produktivitasnya oke tinggi ya, tapi hasil anakannya, nilai jualnya itu tidak sebanding dengan yang kelinci-kelinci seperti ini teman-teman ya. Jadi sesuai ya hasil dari kesulitan teman-teman dengan hasil yang teman-teman tekuni gitu. Kita bisa jadwalkan breeding ini ya, kita bisa atur waktu proses perkawinannya, kita bisa atur kapan sapinya, kita bisa atur kapan jualnya
gitu. Tapi emang sedikit ribet, ilmunya banyak kayak gitu. Tapi kalau emang sudah paham dan sudah ketemu ilmu ini, yo jenengan enak gitu. Dengan komposisi dan modal sedikit jenengan sudah bisa berputar. Karena manajemen produksinya itu teman-teman sudah bisa pahami gitu. Beda halnya dengan ini, teman-teman nggak bisa dan nggak tahu kapan ini produksi, kapan ini kawin, kapan ini lahir, nggak tahu karena itu secara alamiah dia diumbar ya. Kita juga nggak tahu produksi kapan, kita juga nggak tahu kapan akan melahirkan. Tahu-tahu ada anaknya, tahu-tahu hamil, tahu-tahu melahirkan gitu, tanpa mengetahui kapan dia produksi, kapan dia hamil, kapan dia kawin. Beda halnya dengan kelinci-kelinci ini. Jadi emang segmennya beda, proses perawatan dan penanganannya beda. Jadi jangan disamakan materi ini dengan materi yang ini gitu. Itu teman-teman ya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman peternak kelinci pemula, dan terima kasih sharing-sharingnya, pertanyaan-pertanyaan yang menarik di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman peternak kelinci pemula yang selalu hadir, selalu mensupport channel ini, khususnya di Aryan Rapid Kebumen. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.